Hai pemirsa, setiap orang tua pastinya bangga jika anaknya berprestasi. Apalagi jika prestasi yang diraihnya dapat mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional, seperti Rio Haryanto, yang saat berusia 17 tahun pernah menjadi pembalap termuda pencoba mobil balap F1. Atau Krista Lorenzia Susanto yang memiliki IQ 150 dan saat berumur 12 tahun meraih 4 emas Olimpiade Matematika. Atau Agasya Karif Pratam yang merupakan cucu dari B.J. Habibie yang berkali-kali mengharumkan nama Indonesia dalam Olimpiade Matematika, hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahkan penghargaan Satya Lencana Wirakarya. Anak-anak yang pintar, berbakat, kreatif, dan menjunjung tinggi adat ketimuran inilah yang akan menjadi penerus bangsa Indonesia. Nah, bagaimana kita membentuk anak berprestasi dan berkualitas yang siap untuk menghadapi era globalisasi yang penuh persaingan? Ya, demi memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei kemarin, hari ini kita akan membahas hal ini bersama Wakil Rakyat dari Komisi 10 DPR RI yang membawahi bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, olahraga, dan perpustakaan, Mas Deddy Gumelar. Halo Mas, gimana, sehat ya Mas ya? Alhamdulillah Sarah. Nah, kalau kita mendengar dengan prestasi-prestasi anak bangsa kita yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, bagaimana nih menurut Mas Deddy? Ya, saya kira pertama sebagai bangsa Indonesia merasa bangga bahwa ternyata anak-anak Indonesia itu anak-anak yang unggul. Oh iya. Hanya saja barangkali sistem kita belum kondusif untuk bisa melahirkan anak-anak itu yang terpendam terutama. Banyak yang belum terdeteksi karena kondisi-kondisi sistem pendidikan kita yang belum memadai untuk itu. Gitu loh. Nah sekarang lembaga pendidikan kita, jangankan bicara untuk prestasi di non-akademik, yang akademik saja kita masih pas-pasan. Hanya sekolah-sekolah tertentu, ya, baik sekolah negeri unggulan misalnya, atau sekolah swasta yang memang orang-orang tuanya bukan hanya anaknya yang minat, tapi juga ada backup, ada support, spirit, ada support dari orang tua. Apakah seluruh orang tua punya kemampuan di situ? Apakah punya kesadaran terhadap talent scouting anaknya? Karena gini, tidak ada satupun anak manusia itu yang tidak unggul, tidak cerdas. Semua cerdas, hanya potensi yang beda. Saya selalu mengkritisi dari sistem pendidikan kita. Tidak bisa mengukur kecerdasan anak itu hanya kepada kecerdasan kognitif, akademis, tidak. Ada potensi yang soft skill di luar itu. Gitu. Jadi kalau ada anak matematikanya 9, belum tentu dia keseniannya 9. Nah, untuk memfasilitasi dari kecerdasan dan keunggulan serta potensi anak-anak ini, maka dibutuhkan satu sistem, namanya sistem pendidikan nasional kalau dalam konteks negara. Ya, ini menjadi penting. Makanya dulu, bukan dulu, di dalam undang-undang itu ada namanya sekolah unggulan di negeri itu. Minimal satu kabupaten satu. Sekolah unggulan itu ada untuk memfasilitasi anak-anak yang potensial. Tapi saya juga percaya bahwa setiap anak yang pintar juga harus memiliki karakter gitu ya Mas ya? Ya pendidikan punya kewajiban membangun rasa, bukan hanya membangun kecerdasan otak tadi. Ya itu ya karakter itu ada watak ya. Watak itu akan dibangun dari soft skill itu misalnya. Kalau hanya dibangun kognitif, dia hanya akan bicaranya salah benar karena matematik misalnya. Matematis itu kan salah benar, itu namanya logika wilayahnya. Tapi ketika orang membangun karakter, itu membangun rasa, namanya baik buruk. Wilayahnya moralitas dan etika. Saya setuju. Ini juga seperti yang dikatakan oleh Martin Luther King Jr., intelligence plus character, that is the goal of true education berarti ya Mas ya. Nah Mas Deddy, ini kalau kita sesungguhnya melihat... kan pendidikan membangun peradaban. Oh iya, harusnya begitu ya. Nah Mas Deddy, kalau kita melihat kondisi pendidikan di Indonesia, apakah seluruh anak Indonesia ini sudah memiliki peluang untuk berprestasi yang sama dengan teman-teman yang telah menghasilkan prestasi-prestasi di kancah internasional? Saya kira kalau peluang sih semuanya sama. Hanya barangkali akses untuk mendapatkan peluang itu yang belum. Artinya bahwa ini belum ada sebuah sistem yang dilakukan secara berkesinambungan, ya, atau apa namanya, memiliki sebuah konsep yang memiliki kontinuitas yang baik ya, sustainable, di mana misalnya begini, ketika ada festival seni dan lain sebagainya, itu hanya terbatas setelah mereka mendapat medali selesai misalnya gitu. Ini harusnya kan barangkali bekerja sama dengan pihak televisi, broadcast atau industri yang dimana gitu ya? Yang menggeluti dunia hiburan misalnya, karena anak ini ada bakat. Nah ini belum sinkron, sehingga apa? Banyak sekali sekolah-sekolah di daerah yang memiliki bakat-bakat bagus, tapi belum terfasilitasi karena mereka sendiri tidak punya akses. Kalau anak Jakarta
Nah sekarang kita terbantu loh oleh televisi, yang ada namanya mencari bakat di televisi. Televisi sangat membantu untuk bagaimana melahirkan bakat-bakat anak itu. Nah Mas, ini menarik nih karena ketika kita berbicara mengenai bakat atau talenta dari setiap anak, tentunya harus disupport oleh orang tua, guru, dan tentunya fasilitas juga ya Mas ya. Anak itu akan kelihatan oleh gurunya atau orang tuanya ketika dia memenuhi persyaratan lingkungan dulu. Sebaiknya orang tuanya banyak-banyak menciptakan aktivitas untuk mewariskan dan mendeteksi dari bakat anak itu sendiri. Itu baru di rumah loh ya, dalam lingkungan. Karena saya percaya betul, untuk membentuk anak yang berwatak itu adalah everything begin at home. Nah kemudian di sekolah, apakah sekolahnya juga memadai memiliki fasilitas untuk anak berekspresi? Kemudian juga kami sudah mendorong juga di Komisi 10 agar semua sekolah negeri dan swasta mendapatkan fasilitas dan hak untuk mendapatkan sarana prasarana kesenian dan olahraga. Salah satu instrumen untuk membentuk watak anak itu adalah apa? Bukan hanya sekedar dari budi pekerti secara rohaniah, tetapi juga sarana olahraga dan kesenian itu membentuk watak anak. Misalnya dengan musik, dia menghaluskan budi orang loh. Ini menurut saya, ini menjadi penting. Kalau visi kebudayaan dalam mengurus negara ini ada, maka akan ada kaitannya dengan tata ruang tadi. Sekolah tidak akan diizinkan dibangun kalau hanya terbatas adanya ruang kelas doang. Tidak ada ruang perpustakaan, tidak ada laboratorium, tidak ada ruang guru. Guru juga tidak mungkin akan memberikan kemajuan pendidikan bagi anak-anaknya kalau gurunya juga tidak sejahtera, stagnan. Artinya bahwa hanya datang dari rumah ngajar, pulang lagi ngasih PR gitu aja, nggak bisa. Ya, guru juga harus mengupdate dirinya, mengupgrade dirinya, mencari. Dia ke perpustakaan, dia buka internet, dia bergaul, mungkin dia nonton pertunjukan, akan menjadi lain anak-anak kita itu. Betapa saya ingin mengatakan bahwa anak-anak Indonesia pada dasarnya unggul, tidak kalah oleh bangsa Barat. Hanya tinggal keunggulan ini, kecambah ini, benih ini, itu kan harus disemai di lahan yang baik. Dan harus dipupuk dengan pupuk yang baik. Harus disiram dengan air yang baik. Kayak gitu loh. Nah tinggal, jangan cuma benih, tinggal benih, dia akan menjadi mati tanpa lahan yang baik, fasilitas yang baik, lalu pupuk, supporting. Supporting dari kedua belah pihak, baik itu pihak sekolah maupun pihak orang tua. Ya pemirsa, obrolan kita malam ini akan semakin menarik, tapi jangan kemana-mana. Saya juga mengingatkan Anda untuk memfollow Twitter rekan kami di @onefinday_tv, karena Anda bisa memenangkan 2 buah jam tangan Revel dari Time International. Jam tangan Revel ini dibuat oleh watchmaker yang berpengalaman, dan Anda bisa mendapatkannya di gerai resmi Watchtime atau revelstore.com. Kami segera kembali. Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami, senantiasa membangun dengan hati, dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda, kekuatan kami, keluarga tumbuh kokoh abadi, kesetiaan kami dari hati, Agung Podomoro untuk harmoni, wujudkan mimpi bersama kami, Agung Podomoro untuk harmoni. Ya pemirsa, masih di One Fine Day dan kita masih membahas tentang pendidikan di Indonesia. Nah, Malcolm X pernah berkata, "Education is our passport to the future. For tomorrow belongs to the people who prepare for it today." Ya pemirsa, dan kita masih ngobrol tentang bagaimana menyiapkan pendidikan yang baik agar dapat membentuk anak yang berprestasi dan berkualitas, sehingga bisa mencapai the goal of the true education. Ya, masih bersama Mas Deddy Gumelar dan sudah bersama kami Pak Indra Wijaya selaku Ketua Yayasan Pendidikan Agung Podomoro. Halo Bapak, apa kabar? Apa kabar? Baik Pak. Nah gini Pak, saya sama Mas Deddy lagi ngobrol-ngobrol tentang sistem pendidikan di Indonesia. Bagaimana menciptakan seorang anak yang berprestasi dan mempunyai kualitas. Kalau menurut Pak Indra bagaimana sih
anak yang berprestasi dan kualitas itu seperti apa sih gitu? Ya, saya kira prestasi di bidang apapun itu tidak terlepas dari beberapa unsur ya. Pertama, satu tentunya ada keinginan yang kuat dari anak itu sendiri atau orang itu sendiri untuk membuat diri berbeda dengan orang lain, unggul, nama artinya demikian. Dan untuk mencapai keinginan kuat itu tentu harus memiliki usaha yang sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, anak itu harus juga diberikan satu kesempatan untuk mengeksplor dirinya sendiri sehingga dia tahu di mana dia unggul. Untuk membentuk itu saya kira ada beberapa juga unsur yang penting. Betul. Satu tentunya adalah fasilitas. Yang kedua tentunya harus memiliki satu sistem untuk dapat dia mengeksplor dirinya sendiri itu ya. Ketiga tentu dia harus memiliki kurikulum yang bagus. Ya. Dan keempat dia harus memiliki guru-guru yang bagus. Nah saya kira ini poin-poin yang saya kira sudah dibicarakan pada diri tadi, saya cuma merangkumnya saja. Tadi Anda mengatakan di dalam peribahasanya bahwa pemilik masa depan adalah orang-orang yang tersiapkan pendidikannya. Kan pendidikan itu ada dua, ada sekolah yang formal, ada yang non formal. Kalau memang formal ini masih bisa berjalan dengan baik, disupport tadi formal. Salah satunya tugas negara. Karena amanat konstitusi tadi bahwa negara memiliki kewajiban ya memberikan hak pendidikan bagi bangsa warga negaranya bersama-sama masyarakat tentu seperti Yayasannya Agung Podomoro semacam ini. Makanya di kemarin kami menyusun Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi itu sekarang lebih difokuskan kepada vokasional, kepada keterampilan, ya, kepada politeknik yang dimungkinkan tidak hanya berpikir bahwa ada paradigma orang kita zaman dulu ingin anaknya selalu jadi sarjana. Ini yang keliru. Tapi tidak bagaimana mencerdaskan dirinya dan membangun watak dirinya. Ini yang paling penting menurut saya gitu loh. Betul. Apalagi sekarang memasuki era globalisasi nih ya Pak Indra ya. Betul. Mengenai globalisasi, saya kira globalisasi sudah mulai lama sejak internet itu sudah buat anak-anak itu akses everyday. Tetapi buat kita sendiri di tahun 2015 ini akan terjadi yang kita sebutkan Asian Incorporated. Asian Incorporated. Jadi di mana negara-negara ASEAN ini sudah menyatu kayak Uni Eropa lah gitu ya. Jadi sudah mulai terbuka. Nah tahun 2030 itu sudah global secara dunia. Pertanyaannya apakah kita sudah siap? Nah untuk itulah saya kira kita perlu belajar dari negara-negara maju yang sudah memiliki riset pendidikan yang panjang, kurikulum-kurikulum yang terbaik, kita harus adopt dan terutama tentunya sesuaikan dengan culture dan budaya bangsa Indonesia. Betul. Adat ketimuran juga tetap harus dijaga ya, karena itu karakter seperti Mas Didi bilang tadi. Itu concern utama kami sebenarnya. Saya sih setuju saja bahwa memang global tidak bisa dihindarkan. Nah, kita sekarang harus mulai ya dengan globalisasi yang tidak bisa dihindarkan, tapi tidak boleh kehilangan jati diri keindonesiaan, watak keindonesiaannya itu yang menjadi penting. Kenapa? Karena yang belajar anak-anak Indonesia, dia belajar di Amerika, dia pulang ke sini mau bangun Indonesia, bukan menjadi bangsa Amerika. Iya. Gitu loh. MDGs 2015 tinggal 2 tahun lagi. Dari sisi pendidikan saya katakan tidak akan siap kalau sistemnya seperti ini. Ya sebenarnya inilah concern daripada yayasan kami. Sehingga bagaimana to prevent anak-anak kita itu jangan belajar ke luar negeri. Kenapa dia harus keluar negeri? Kalau di Indonesia memiliki satu sistem pendidikan yang baik, orang tua tentu akan berpikir. Gitu. Itu concern kami juga. Kita sepakat bahwa pendidikan internasional penting Pak Indra. Anak-anak kita harus punya daya saing global. Sepakat betul, menguasai bahasa Inggris, menguasai sains, itu betul, harus kita. Nggak bisa menghindar itu. Akan tetapi yang saya bilang, dari konteks culture, konteks kebudayaan, salah satu pembentuk watak dan peradaban keindonesiaan, itu yang nggak boleh hilang. Gitu loh. Itu jati diri. Jati diri itu aja. Anak-anak berprestasi yang bisa bersaing di era globalisasi inilah yang bisa menjadi kebanggaan para orang tua. Dan perasaan bangga juga lah yang pasti dimiliki oleh 5 tokoh Indonesia yang berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan predikat summa cum laude versi One Fine Day berikut ini. Pendidikan yang baik adalah modal untuk bisa berhasil dalam kehidupan, terutama dalam dunia kerja. Berikut adalah 5 tokoh Indonesia yang berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan predikat summa cum laude versi One Fine Day. B.Y. Habibie, Presiden Republik Indonesia ketiga ini menghabiskan 10 tahun untuk menyelesaikan studi S1 hingga S3 di Aachen, Jerman. Predikat summa cum laude selalu ia raih saat menyelesaikan pendidikannya di bidang desain dan konstruksi pesawat. Nelson Tansu,
Predikat summa cum laude diberikan kepada ilmuwan kelahiran Medan ini saat ia meraih gelar sarjana di Wisconsin University, Amerika Serikat. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di universitas yang sama dan berhasil mendapatkan gelar profesor di bidang electrical engineering saat berusia 26 tahun. Profesor Yohanes Surya, setelah lulus SMA, pakar ilmu fisika ini berhasil masuk Universitas Indonesia lewat jalur PMDK. Dengan moto Hidup Mestakung atau Semesta Mendukung, ia berhasil menyelesaikan pendidikannya di Amerika Serikat walaupun bahasa Inggrisnya pas-pasan dan meraih gelar doktor dengan predikat summa cum laude. Sandiaga Uno, Entrepreneur of the Year dari Enterprise Asia di tahun 2008 ini berhasil mendapatkan predikat summa cum laude saat ia menyelesaikan pendidikan di Wichita State University, Amerika Serikat. Keberhasilannya dalam bidang pendidikan berlanjut ketika ia lulus dengan indeks prestasi kumulatif sebesar 4,0 dari George Washington University di Amerika Serikat. Ananda Sukarlan, setelah lulus dari Kolose Canisius Jakarta, pianis dengan reputasi internasional ini mendapat beasiswa dari Piano Petrov untuk belajar piano selama 1 semester di Amerika Serikat. Kemudian ia menyelesaikan S2 di Fakultas Piano dengan predikat summa cum laude di Belanda. Nah, itulah tadi 5 tokoh yang berhasil lulus dengan predikat summa cum laude. Nah, itu tadi orang-orang Indonesia yang sangat berbakat sekali tuh ya, Mas, ya Pak ya. Nah, saya punya satu pertanyaan lagi sebelum berpisah nih, Mas Dedi. Kira-kira apa sih saran dari Mas Dedi nih untuk anak-anak mempersiapkan diri di era globalisasi? Ya, yang pertama saya kira diberikan edukasi ke anak-anak ya, ke anak-anak dalam pengertian dia memiliki, dibangun visinya loh Pak Indra, ya, di setiap lembaga pendidikan bahwa dia punya mimpi tentang dunia internasional. Dia diberikan penyadaran dan edukasi bahwa menghadapi era globalisasi itu adalah percaturan bangsa-bangsa di dunia yang bergaul interaksi dengan begitu cepatnya waktu. Yang kedua saya kira tidak bisa tidak, sistem pendidikan kita harus diubah ke arah yang memungkinkan orang mendapatkan opportunity dan mendapatkan peluang yang sama serta mengakses ya, agar dia juga bisa muncul di kancah-kancah yang sifatnya internasional. Atau paling tidak kalaupun dia di sini dia mempersiapkan diri kalau ada yang datang seperti ini gua harus seperti apa gitu loh. Nah, untuk bisa mencapai ke sana, media teknisnya, instrumennya mungkin bahasa pergaulan internasional harus ditingkatkan. Bahasa Inggris tidak lagi hanya sekedar menjadi mata pelajaran, tapi menjadi bahasa percakapan. Bahasa Indonesia menjadi basic bagi dia, bahasa utama karena bahasa karakter itu. Kemudian juga memahami kultur orang lain. Lalu juga dia bisa memiliki toleransi yang besar dalam konteks demokrasi dan lain sebagainya. Ini membangun anak kayak seperti ini kan tidak mudah. Betul. Butuh sistem yang baik. Dan sistem yang baik ini tidak bisa hanya dipercayakan kepada negara, dalam hal ini pemerintah. Saya kira masyarakat, pihak swasta, pihak perusahaan-perusahaan yang memiliki akses ekonomi dan sebagainya, ini juga punya ikut tanggung jawab untuk menjaga hal itu, mengantarkan anak-anak bangsa ini. Kenapa? Betapa sulitnya perusahaan besar untuk bisa sustainable kalau tidak memiliki regenerasi SDM yang baik kan? Betul. Nah untuk itu saya kira tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menyiapkan anak di era globalisasi ini gitu. Terima kasih Mas Dedi atas waktunya dan nanti kita masih ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Baik. Nah pemirsa, tapi jangan lupa untuk follow Twitter account kami di @winefindday_tv karena Anda bisa menangkan 2 buah jam tangan travel dari Time International. Kami segera kembali. Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami, senantiasa membangun dengan hati dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda, kekuatan kami, keluarga tumbuh kokoh abadi, kesetiaan kami dari hati, Agung Podomoro untuk harmoni, wujudkan mimpi bersama kami, Agung Podomoro untuk harmoni. Injus 021-4586-5222. Agung Podomoro untuk
pemirsa, masih di One Fine Day dan kita masih membahas tentang pendidikan di Indonesia. Nah, sekarang saya juga mau nanya lagi nih Pak. Bisa dijelaskan lebih spesifik lagi nggak? Kira-kira rencananya Agung Podomoro ini mengenai pendidikan itu seperti apa? Mulai dari sekolah dan pusat pelatihan ya Pak? Ya, jadi saat ini yang kami sudah dalam wujud nyata adalah NGIS ini ya. Ini jenjangnya mulai dari TK sampai ke SMA. Berikutnya memang kami berencana untuk membuat pusat pelatihan atau vocational atau sebut tadi vokasi oleh Pak Dedi. Karena ini kami merasa cocok buat Indonesia. Apa itu vokasi? Itu adalah pendidikan yang fokus terhadap satu bidang tertentu sehingga pada waktu mereka tamat dalam waktu yang singkat, mungkin setahun, 2 tahun atau 3 tahun, tergantung programnya, mereka langsung bisa bekerja. Ini menciptakan satu standar untuk pekerja, bukan level atas ya, level tengah, bahwa mereka memiliki skill work yang cukup baik sehingga mereka bisa mendapatkan salary yang lebih baik. Kalau memang hal ini dijadikan satu program nasional, kami juga siap untuk bekerja sama mendukung program ini karena ini sangat baik buat angkatan kerja di Indonesia nanti. Betul, setuju sekali saya. Nah pemirsa, itu adalah perwujudan komitmen dari Agung Podomoro untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat Indonesia dalam bidang pendidikan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal ini, kita simak saja yang berikut ini. Nah, kita mengetahui pendiri bangsa dan negara kita menekankan bahwa perlu upaya-upaya mencerdaskan bangsa. Nah, pendidikan ini memang meliputi pendidikan oleh keluarga sendiri, di rumah tangga, oleh masyarakat, baru kemudian pendidikan formal dalam arti luas dikenal dengan istilah general education atau pendidikan umum. Kemudian kita juga mengenal pendidikan kejuruan, vocational education. Sehingga ada tekad yang sangat besar sekali. Misalnya pernah diputuskan 20% dari anggaran untuk pendidikan. Nah, berarti para elit bangsa ini menyadari kalau tidak diperkuat pendidikan, kita akan ketinggalan. Maka berarti di sini peran pemerintah besar sekali. Tapi tidak kalah penting, peran swasta juga penting untuk pendidikan. Kemudian kalau kita lihat juga dalam konteks jumlah mahasiswa yang belajar di luar negeri, saya kira jumlahnya cukup besar. Bukan berarti kita tidak perlu belajar di luar negeri. Tetapi barangkali kalau dalam tahapan masih di sekolah menengah umum, ada baiknya itu dilakukan di Indonesia. Karena kalau terlampau lama anak dan orang tua itu terpisah, barangkali itu akan membawa dampak tersendiri dalam kaitannya dengan hubungan antara anak dan orang tua. Kemudian yang kedua juga kita lihat dalam framework nasional. Kalau anak itu terlampau lama di luar negeri, barangkali sedikit banyaknya kebudayaan kita Indonesia ini akan terpengaruh. Dan inilah yang dilihat oleh sebagian mereka yang mampu, termasuk dalam hal ini Yayasan Agung Podomoro, untuk menyiapkan pendidikan di Indonesia yang mempunyai kualitas, yang mempunyai mutu, dan untuk menangkap dan memanfaatkan peluang-peluang seperti itu sebagai bakti juga dari Yayasan Pendidikan Agung Podomoro untuk Republik Indonesia. Nah, ternyata dalam pengamatan kami memang general education itu sangat diperlukan karena melalui pendidikan umum ini mereka diajar berpikir secara logis, berpikir sangat luas wawasannya. Nah, tapi di samping itu kami rasakan juga perlu ada orang mempunyai kejuruan atau keterampilan. Nah, sehingga Agung Podomoro juga mencoba masuk ke bidang-bidang ini. Sehingga ke depan dalam rangka globalisasi kita bisa menyiapkan bangsa kita menjadi pemain. Nah, oleh karena itu sekali lagi Agung Podomoro ingin memberi sumbangsihnya bagi bangsa melalui pendidikan. Nah, itu tadi Bapak Kosmas Batubara dan Bapak Basilius Ruru ya Pak ya, yang merupakan pengawas Yayasan Pendidikan Agung Podomoro. Nah Pak, sebelum berakhir, ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Sekolah sudah ada NGIS, pusat pelatihan juga, dan Agung Podomoro juga akan membuat ini ya Pak, perguruan tinggi ya? Betul, betul. Kami berpikir untuk terus melanjutkan ke universitas. Jenjang yang lebih tinggi pastinya ya Persis. Pak ya? Sehingga kalau kita bisa menahan anak-anak kita ini untuk tidak berkuliah di luar negeri tapi di dalam negeri, mereka tentu nanti mempunyai network kalau nanti sudah bekerja. Berikutnya lagi bahwa mereka itu tidak kehilangan akar budayanya. Jati dirinya ya Jati Pak? dirinya.
Dan untuk itu, untuk mendapatkan satu kualitas pendidikan yang bagus, kami sudah sign MOU dengan satu perguruan tinggi yang terbaik di bidang entrepreneurship dari Boston, yaitu Babson College, sejak tahun lalu. Nah, kami sekarang sedang mengajukan, memohon kepada Dikti untuk memberikan izin perguruan tinggi kepada kami, sehingga nantinya mimpi kami untuk ikut membangun dunia pendidikan Indonesia bisa diwujudkan. Amin. Kami harapkan demikian. Pak Indra, terima kasih atas waktunya. Saya yakin bincang-bincang kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi para orang tua yang ingin memberikan pendidikan terbaik bagi putra-putrinya. Nah, pemirsa, sekarang saatnya kuis Twitter untuk malam hari ini. Pertanyaannya adalah, anggota DPR RI komisi berapakah Deddy Gumelar? Tweet jawaban Anda sekarang juga. Ya pemirsa, sebelum berpisah, saya ingin mengingatkan pesan dari Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Jadi, yuk live as if you were to die tomorrow and learn as if you were to live forever. Sesuai dengan ajaran Mahatma Gandhi. Selamat malam. Dalam kaitan dengan dunia pendidikan, pada kesempatan ini saya mewakili Yayasan Agung Podomoro mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga melalui pendidikan nasional ini kita bisa meningkatkan mutu bangsa kita dan pendidikan kita makin maju ke depan. Strawberry lips shining in the summer sun.